Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Bandung beli baju. Selamat bergabung di Simadu Edukasi KPP PMA 2. Hai kawan pajak, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar nih kawan pajak hari ini? Semoga kawan pajak dimanapun berada selalu sehat dan selalu diliputi kebahagiaan ya Kak Ratri ya. Oke. Dalam Simadu kali ini bersama saya Rafina Penyuluh Pajak, dan tentunya tadi sudah saya sebutkan bersama saya penyuluh pajak ahli muda juga dari KPP PMA 2 yakni Kak Ratri. Halo Kak Pajak. Halo Kak Ratri. Halo. Semoga dalam keadaan kondisi yang fit ya Kak ya. Alhamdulillah. Oke. Anda juga sehat ya. Amin. Nah, dalam Simadu kali ini kita akan membahas terkait dengan hal yang fresh nih Kak Ratri, terkait dengan aturan pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan, yakni yang mungkin kawan pajak juga sudah sering mendengar nih kawan pajak, yaitu PMK 81 tahun 2024 yang berlaku sejak awal tahun ini, yakni 1 Januari 2025. Namun kita tidak membahasnya secara keseluruhan, kita akan membahas terkait kelebihan pembayaran pajak. Oke, sebagai preambul nih Kak Ratri, Ya. terkait PMK 81 itu gimana sih ininya, tujuannya apa sih sebenarnya terbit PMK ini Kak Sebelum Ratri? kita bahas mundur terkait dulu ya. pengembalian ya Kak Vina ya, tentunya ada tujuan diterbitkannya PMK 81 ini. Jadi PMK 81 ini bisa disebut juga PMK Sabu Jagat ya, karena dia mencakup keseluruhan gitu ya. Nah, tujuannya apa untuk penerbitan atau pengaturan PMK 81 ini? Tentunya memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan pada wajib pajak. Kemudian menyederhanakan administrasi perpajakan. Kemudian dalam rangka simplifikasi regulasi, tentunya dari beberapa aturan digabung menjadi satu di PMK 81 ini. Kemudian meningkatkan kepastian hukum. Jadi ada banyak hal yang diatur ya Kak Vina ya di PMK 81 ini, namun kita tidak bahas ya, tadi Kak Vina sudah sebutkan karena waktunya tentunya nggak cukup ya. Kak Vina tahu nggak berapa pasalnya di PMK 81? Ada 484 Wow. pasal. Iya, jadi tadi sudah disebutkan ya. Tebal ya Kak Ratri ya. Betul. Jadi nanti berseri mungkin ya Kak Vina ya. Jadi di episode kali ini kita akan membahas mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang sebelumnya diatur di PMK 244 tahun 2024. Nah, ruang lingkup pengembalian sendiri ada dua nih Kak Vina ya. Bisa terdapat kelebihan pembayaran pajak ini bisa pengembalian ada dua ya, terkait kelebihan pembayaran pajak dan juga terkait dengan pemberian imbalan bunga. Nah, terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini bisa ada dua, yaitu dari hasil penelitian atau pemeriksaan, bisa juga atas produk hukum. Ya, kalau hasil penelitian dan pemeriksaan ini ada diatur juga berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang KUP, kemudian pasal 17 ayat 2 Undang-Undang KUP ini terkait dengan pengembalian yang seharusnya tidak terhutang ya, banyak ya di kita ya. Kemudian terkait dengan pasal 17B. Nah, ini rutin juga nih kalau wajib pajak ada lebih bayar, kemudian dia diajukan restitusi, maka pemeriksaannya melalui berdasarkan pasal 17B. Kemudian berdasarkan pasal 17C, 17D, dan pasal 94C. Nah, ini terkait pengembalian pendahuluan. Kemudian ada FET refund. Nah, ini terkait subjek pajak luar negeri yang dia sudah kembali ke luar asal ya, sudah tidak lagi di Indonesia. Nah, ini kemudian keputusan atas produk hukum. Nah, ini yang menyebabkan LB itu juga atas upaya hukum ya, yang telah terbit keputusan ya, bisa melalui SK keberatan. Misalkan keberatannya LB, maka kita harus melakukan pengembalian. Kemudian bisa SK pasal 36
ayat 1 A, B, C, D. Nah, itu juga kalau ada LB kita harus melakukan pengembalian. Kemudian SK pasal 19 dan 20 ini terkait PBB. Kemudian SK pasal 16 ini terkait pembetulan. Ya, misalkan pembetulan ternyata kelebihan penetapan, maka nanti WP udah bayar ya harus dikembalikan gitu kan. Kemudian bisa juga yang sering kita jumpai di PMA 2 ini adalah putusan banding ya Kak Vina ya, sama peninjauan kembali ya. Jadi apabila WP disetujui atau hakim mengabulkan permohonan WP, maka WP-nya udah bayar ya ada kelebihan yang harus kita kembalikan. Kemudian SK persetujuan bersama ini apabila ada LB juga kita harus kembalikan. Kemudian yang kedua tadi untuk pengembalian ini terkait dengan pemberian imbalan bunga nih Kak Vina ya. Terbit SKPIB ini sama dengan SKPLB ya Kak Vina, kedudukannya sama gitu ya. Jadi melalui penelitian nanti dari petugas akan menerbitkan SKPIB untuk dasar pengembalian kepada wajib pajak. Nah SKPIB ini bisa karena permohonan wajib pajak tentunya ya. Karena misalkan keberatan wajib pajak ini dikabulkan dan ternyata ada kelebihan pembayaran, wajib pajak berhak memperoleh imbalan bunga. Cuman nanti akan ada penelitian lebih lanjut ya. Itu atau terkait putusan banding atau peninjauan kembali itu juga bisa. Kemudian ada juga pengembalian ini terkait dengan SK pembetulan SKPIB. SKPIB itu bisa dibetulkan karena kita mungkin terlalu salah menghitung dan terlalu kecil ya. Betul tarifnya. Jadi kalau ada lebih bayar, ada SK pembetulan dan timbul lebih bayar, maka harus dilakukan pengembalian gitu Kak Vina. Oke, tadi sempat dibahas oleh Kak Natri ya terkait pasal 17. Perlu disampaikan juga ada perbedaan di antara pasal 17 nih Kak Natri. Tadi kan Kak Natri menyebutkan beberapa pasal 17. Betul. 17 ayat 1, ayat 2 dan 17B polos gitu ya. Jadi kalau SKPLB itu bisa terbit berdasarkan pasal 17B KUP itu adalah WP melaporkan SPTLB nih Kak Ratri. Lalu bisa PPN, bisa badan bisa ya. badan. Okay. Jadi nanti wajib pajak pengisiannya adalah LB restitusi. Dia centang restitusi ya. Ya, dicentangkan restitusi, maka kawan pajak akan SPT kawan pajak akan diteruskan ke pemeriksaan. Lalu setelah pemeriksaan selesai akan diterbitkan SKPLB. Jadi dalam hal LB-nya memang LB-nya betul LB gitu ya. Setelah dilakukan pemeriksaan lah itu setelah diperhitungkan bisa jadi sesuai dengan SPTLB yang diminta ataupun bisa kurang atau lebih gitu. Jadi apabila setelah diperiksa ternyata hasilnya LB, maka diterbitkan produk SKPLB yang akan dilanjutkan dengan pengembalian lebih bayar. Itu 17B KUP. Lalu ada lagi nih Kak Ratri, SKPLB yang terbit berdasarkan pasal 17 ayat 1. Nah, ini adalah pengembalian yang dilakukan terhadap wajib pajak yang memasukkan SPT-nya untuk menguji kepatuhan dari wajib pajak. Jadi mungkin ada beberapa indikasi dari SPT, baik itu kurang bayar, nihil maupun LB yang tidak restitusi, kompensasi gitu baik. Jadi SPT, ada kemungkinan pemeriksaan itu tidak serta-merta karena restitusi ya. Betul, tidak karena centang restitusi, tapi bisa juga karena kompensasi itu diperiksa gitu. Jadi nanti akan terbit SKPLB. Nah, WP mengajukan permohonan restitusi atas SKPLB tersebut gitu. Lalu udah dua nih Kak Ratri, pasal 17.1. Nah, 17 ayat 2. Nah, ini yang melalui penelitian, yakni permohonan pengembalian yang dimintakan oleh wajib pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi ini hanya dilakukan penelitian Kak Ratri. Ini berhenti dari penyuluh gitu ya, yang akan memproses. Lalu apabila sudah memenuhi kriteria atau persyaratan yang diatur dalam PMK 81, maka akan diterbitkan SKPLB. Jadi apabila sudah dilakukan penelitian dan terbit
produk SKPLB, maka hal itu akan dilanjutkan dengan pengembalian lebih bayar. Gitu. Kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang nih apa aja nih? Oh, yang Bisa seharusnya seperti tidak apa? terutang, contohnya itu bisa berdasarkan pembetulan SPT masa yang ternyata bernilai lebih bayar. Oh, Jadi, dia udah bayar, ternyata iya, sebenarnya lebih bayar. ternyata kelebihan nih pembayarannya, maka dilakukan permohonan pengembalian pajak seharusnya yang tidak terutang Oke. berdasarkan pasal 17 ayat 2 KUP betul, tadi. Terus yang kedua bisa juga Penelitian ya. ya, bisa juga terkait dengan nilai pembayaran yang nggak dipakai atau tidak digunakan oleh wajib pajak dalam Nganggur SPT lah ya, gitu. nganggur ya. Jadi ada setoran yang tidak digunakan dalam pelaporan. Nah, itu bisa dimintakan juga. Lalu terkait dengan pembayaran yang dianggap sebagai pelaporan, itu juga bisa. Lalu yang terkait dengan faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, bukti pemotongan atau pemungutan. Jadi kayak ada pembetulan gitu ya terkait faktur pajak, bukti Atau pemotongan bukti. atau bukti pemungutan tersebut. Lalu terkait dengan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sampai dengan nilai tertentu, mungkin ada selisih dari kesetaraan pajaknya. Gitu Ini, Kak Ratri. iya, ini sepertinya sudah dibahas di episode sebelumnya Iya, ya di IG Live terkait sebelumnya. sebelum ini. Ya, ada di IG Live kita juga Ada di yang podcast juga. ya, membahas terkait pengembalian seharusnya tidak terutang Iya. lebih detail sepertinya. Mungkin Betul. bisa diceki lagi ya, Kak Vina ya, atau Nah. follow ya. Betul. Ya. Nah, itu kawan pajak terkait dengan dasar pengembalian lebih bayar. Lalu apabila sudah lengkap pengembalian dasar dari lebih bayar ini dilanjutkan ke pengembaliannya, prosesnya gimana tuh Kak Ratri? Oke, jadi setelah wajib pajak ini memperoleh produk hukum LB, Iya. SKPLB tentunya ya, atau SKPIB, kan dikirimkan terlebih dahulu nih ke Wajib pajak. ke kawan pajak ya. Hmm. Nanti kawan pajak ini bisa langsung sebenarnya update ya, atau dicek terlebih dahulu di data profil wajib pajak ini. Ya. Apakah rekening utama yang ada di sana untuk proses pengembalian itu sudah sesuai yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila belum, silahkan melakukan perubahan data terlebih dahulu ya. Gitu. Nah, nanti setelah melakukan perubahan data dari KPP ini akan proses setuju atau enggaknya ya, nanti di approve atau enggak. Nah, jangan lupa melampirkan dokumen ini pendukungnya untuk diupload. Ya. Contohnya mungkin buku halaman pertama ya, yang membuktikan bahwa nomor rekening itu adalah milik kawan Ya, pajak. Seperti betul. itu. Nah, setelah tadi kawan pajak memastikan itu, nanti sebenarnya KPP itu melakukan konfirmasi nih Kak Vina ya, kelebihan pembayaran pajak ataupun imbalan bunga tadi saat melakukan atau proses pengembalian ini tentunya kita harus perhitungkan terlebih dahulu nih. Ya. Perhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Nah, apabila ada kelebihan pajak, maka nanti dari KPP sendiri akan mengirimkan surat kompensasi ya. Surat permintaan kompensasi, konfirmasi kompensasi ini bisa nanti dikirimkan melalui Kortex nih Kak Vina ya. Nah, ini berdasarkan persetujuan wajib pajak dapat digunakan untuk apa? Untuk membayar utang pajak WP lain loh Kak Vina. Jadi konfirmasi tadi memang ada dua ya, konfirmasi itu untuk apakah nanti itu dikompensasi dengan utang pajak WP lain, misalkan dalam satu grup ya, atau bisa untuk deposit. Nah, surat konfirmasi tadi itu harus direspon oleh kawan pajak 7 hari sejak permintaan konfirmasi. Sejak tanggal surat. Ya, betul. Nah, apabila 7 hari itu belum direspon, maka akan kembali lagi ke KPP. Dan KPP pun prosesnya nanti dilihat lagi nih rekeningnya sudah sesuai atau belum. Kalau tidak sesuai, sudah dihubungi mungkin ya kawan pajak ya atas nama wajib pajak tadi sudah update belum. Kalau misalkan belum dan tidak merespon, maka akan diterbitkan SKP KPP tanpa nomor rekening Kak. Ya, gitu. Nah, dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan dan ternyata rekeningnya itu tadi sudah sesuai rekening utamanya, maka akan dikembalikan sesuai dengan
yang tertera di profil Di- wajib pajak. yes. Ya, betul. Itu tadi mekanisme pengembaliannya, yaitu salah satunya adalah memperhitungkan dahulu LB yang sudah SKP LB atau LB yang sudah terbit dengan utang pajak nih kawan pajak. Ya. Kawan pajak pasti bertanya, seperti apa Kompensasi. dikompensasikan ke produk apa aja sih gitu, utang pajak seperti apa yang diperhitungkan dalam SKPLB yang akan dikembalikan dari KPP ke wajib pajak. Ya. Jadi ada beberapa produk kurang bayar gitu ya, atau tunggakan pajak Tunggakan, ya. sebagai pengurang dari LB yang akan dikembalikan. Ya, ini bisa jadi dari produk SPT, surat Ya. tagihan pajak yang terbit atas sanksi misalnya, itu bisa diperhitungkan. Lalu SKPKB atau SKPKBT yang jumlahnya disetujui, sejumlah yang disetujui oleh wajib pajak karena lalu terkait dengan SPPT yang terbit, STP dari PBB, SKP PBB, lalu SK keberatan yang setelah diperhitungkan menyebabkan jumlah pajak masih harus ada yang dibayar oleh wajib pajak. Begitu juga dengan SK pembetulan yang masih bertambah utang pajaknya, lalu SK persetujuan bersama yang terkait dengan P3B, lalu hasil dari putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jadi itu yang diperhitungkan sebelum melakukan pengembalian, dikirimkan ke wajib pajak, diteruskan ke wajib pajak ya terkait LB-nya. Ya. Gitu. Jadi nanti setelah diperhitungkan bisa jadi masih ada LB yang harus diproses kembali ataupun bisa juga tidak ada yang diproses gitu ya, tetapi tetap akan diterbitkan SKP KPP. Iya. Sudah diperhitungkan semuanya tuntas gitu ya karakter ya. Masih ada Masih ada antara lebih bayar dengan tunggakan bayarnya. klop gitu ya. Pas gitu, lunas semua Ya, gitu. betul. Ya. Jadi itu Saat tadi kita ya, bahas utang sebelum melakukan pengembalian memang KPP harus memperhitungkan terlebih dahulu ya, Kayak utang pajak Ya. atau tunggakan pajak dan dikembalikan ke mana? Ya, ke rekening dalam negeri wajib pajak yang terdaftar di sistem. Namun ada kondisi-kondisi tertentu nih Betul, karakter, misalkan ternyata pengembaliannya bukan ke wajib pajak langsung, bisa jadi ke pihak lain. Contohnya seperti apa tuh Nah, kondisinya? kalau kayak tadi sudah disinggung sedikit ya terkait VAT refund itu, ya. jadi ke rekening luar negeri, Ya. turis asingnya, Asingnya. ya, kemudian terkait dengan perwakilan negara asing, badan internasional itu Ya. juga ke rekening luar negeri perwakilan tadi atau pejabatnya. Kemudian pengembalian terkait dengan subjek pajak luar negeri yang sebenarnya sudah dilakukan pemotongan, ternyata nggak jadi ini transaksinya, batal kan. Tapi pemotong atau pemotnya ini Sudah udah diterapkan. nggak ada, Udah nggak bisa. nggak ditemukan. Nah itu SPLN ini tadi bisa mengajukan sendiri Kak Vina. Nah nanti pengembaliannya ke rekening luar negerinya SPLN tadi. Kemudian kondisi lain misalkan pengembalian terkait badan usaha yang sudah dilebur, tentunya ke entitas barunya ya pengembaliannya. Kemudian pengembalian kepada penanggung jawab atas pembayaran yang seharusnya tidak dibayarkan, itu tentunya ke penanggung jawab pajak tadi. Kemudian terkait dengan ada lagi wajib pajak yang sudah dinyatakan pilot. Nah itu nanti pengembaliannya ke atas nama kuratornya. Kemudian ada juga banyak ya ternyata Banyak ya ternyata ya. Kemudian terkait wajib pajak yang dalam pembubaran, dalam proses pembubaran ya, tentunya ini dikembalikan ke orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pengurusan pembubaran tadi. Ya. Kemudian terkait BP yang dilikuidasi. Nah, itu nanti pengembaliannya ke rekeningnya likuidator. Kemudian pengembalian terkait warisan yang belum terbagi, tentunya ke ahli waris ya, atau yang misalkan pelaksana wasiatnya, atau yang misalkan ahli warisnya sudah nggak ada, berarti yang mengurusi harta tadi. Gitu. Jadi ini mungkin kondisi
kondisi-kondisi Tertentu. tertentu ya, mungkin ada beberapa sengketa juga, jadi ada mediatornya ya, betul. mengurusi terkait pengembalian lebih bayar pajak Mm-mm. ini, atau memang dari wajib pajak kita yang terdaftar di KPP PMA 2 ke pihak lain gitu ya Kak Ratria. Betul. Jadi tidak selalu dikembalikan ke rekening pajak wajib pajak sendiri, bisa juga Ada kondisi-kondisi ada kondisi tertentu tertentu tadi ya, special case itu Kak Betul, Ratria. betul. Jadi jangan khawatir kawan pajak, setiap pengembalian lebih bayar itu pasti akan diproses sesuai dengan kondisi dari wajib pajaknya gitu. Betul. Jadi jangan ragu, apabila memang yakin punya LB, silahkan diproses sesuai dengan ketentuan gitu ya Kak Ratria. betul. Nah, tak terasa nih kita kawan pajak sudah mempelajari satu bab dari satu proses dari PMK 81. Ada banyak ya? Ada banyak gitu ya. Nah, yang secuil dari PMK 81 ini yakni tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ya. Gitu kawan pajak, semoga kawan pajak tercerahkan informasi baru. Dan sebelum kita tutup Simadu hari ini edukasi KPP PMA 2, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan kawan pajak yang telah bergabung bersama kami di YouTube KPP PMA 2 episode penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Mari bersama-sama menjadi pahlawan masa kini dengan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, karena pajak yang kita bayarkan sangat berarti untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan untuk negeri kita tercinta. Semoga apa yang kami sampaikan di episode kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada salah kata, sikap, dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.